Berjumpa lagi bersama saya, Andi Muhammad Anugrah, pada edisi Kamis 16 April 2020. Dalam berita viral Top 55. Untuk berbagi informasi terkini dan terpercaya, kami akan menemani aktivitas Anda selama beberapa menit ke depan, yang terangkum dari tim redaksi. Di antaranya, baru-baru ini insiden pemukulan terjadi di wilayah perbatasan Gorontalo di batas Kabupaten Gorontalo Utara di Buol pada Rabu 15 April 2020. Kejadian pemukulan ini sempat divideokan oleh warga sekitar dan viral di media sosial. Abdi Wijaya, pria yang berprofesi sebagai pedagang rempah-rempah ini, menjadi korban pemukulan yang diduga oknum anggota Satpol PP Kabupaten Buol saat melintas di pos perbatasan Palele, Tolinggula. Saat itu, Abdi mengaku protes karena rempah-rempah yang ia bawa juga barang yang cepat busuk. Ia kemudian meminta kepada petugas untuk bisa diizinkan lewat. Namun, saat hendak lewat, ia dihadang oleh sejumlah aparat Satpol PP. Mirisnya lagi, saat ia hendak bertanya, salah seorang oknum Satpol PP kemudian langsung menarik dan memiting lehernya. Saat ia mencoba membela diri, oknum Satpol PP itu malah langsung memukulnya. Melangkah ke berita selanjutnya. Beredar video seorang polisi diserang oleh dua orang tidak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di halaman parkir salah satu bank di Poso pada Rabu 15 April 2020. Dari rekaman CCTV yang beredar, awalnya seorang polisi tiba di tempat parkir di depan salah satu bank cabang di Poso. Lalu, dua orang yang berboncengan motor masuk ke tempat parkir dan langsung menembak seorang polisi tersebut. Satu pelaku lainnya juga terlihat menyerang dengan senjata tajam. Diketahui polisi yang diserang merupakan petugas penjaga keamanan bank. Baku tembak pun tak terhindarkan antara sejumlah polisi dengan pelaku setelah peristiwa tersebut. Menurut informasi, pelaku diduga anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Dan kabarnya, pelaku penyerangan polisi berhasil dibekuk hingga tewas. Melangkah ke berita selanjutnya. Baru-baru ini, seorang yang berbaik hati membagikan sembako di tengah kerumunan, namun sayangnya berakhir dengan anarkis. Terlihat seseorang yang tidak diketahui identitasnya berbaik hati di tengah lumpuhnya perekonomian di Indonesia akibat COVID-19. Ia hendak membagikan sembako ke masyarakat sekitar, hingga driver ojek online. Namun dalam video terlihat sebagian driver ojek online terlihat malah merampas sembako yang hendak dibagikan, dan terjadi saling dorong-mendorong. Namun hingga saat ini tidak diketahui di mana tempat kejadian tersebut. Banyak netizen yang menyoroti perlakuan itu, hingga merasa kecewa terhadap kejadian tersebut. Beralih ke berita berikutnya. Pandemi wabah virus corona terus berlangsung di tanah air. Sejumlah tokoh maupun para selebriti berlomba menjadi relawan. Dalam video yang beredar itu juga terdengar suara para gadis yang terpesona dengan ketampanan Ariel. Video yang berdurasi cukup singkat itu memperlihatkan Ariel dan rombongannya masuk ke rumah sakit dan terlihat usai mengunjungi pasien. Netizen pun langsung menyerbu kolom komentarnya dengan beragam kata pujian, dan terutama terkait histeria para gadis. Beralih ke penghujung berita. Terdengar kabar dua punggawa raksasa sepak bola di Italia, Juventus, berhasil dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Rugani menjadi pemain pertama Serie A yang terinfeksi virus corona pada Maret lalu. Matuidi menandai kasus corona kedua di Juventus. Sekalipun kedua pemain sama-sama tidak menunjukkan gejala. Setelah sekitar sebulan menjalani pemulihan, Rugani dan Matuidi berhasil sembuh. Hasil tes menunjukkan bahwa mereka sudah negatif virus corona. Adapun pemain Juventus lain yang terserang virus corona adalah Paulo Dybala. Kondisi striker Argentina itu juga diyakini segera sembuh, dan Juventus tinggal menunggu waktu saja untuk mengeluarkan pengumuman. Dan itulah rangkuman informasi viral Top 55 yang kami sajikan setiap hari, 2 kali sehari, setiap pukul 5 pagi dan pukul 5 sore. Nonton dan subscribe, like dan komen berita 55 untuk tetap update informasi lainnya. Juga jangan lupa berdonasi untuk perangi corona di berita55.com. Semoga keseharian pemirsa diberikan kesehatan dalam beraktivitas. Saya, Muhammad Anugrah, mengucapkan sampai jumpa dan salam Indonesia.